Stunting, atau orang bilang adalah pendek, merupakan fenomena di mana tinggi badan seorang anak tidak sesuai dengan usianya. Memang memiliki tinggi badan yang pendek bukanlah aib, karena kita tahu Bapak Presiden kita, B.J. Habibie, juga tidak terlalu tinggi. Hanya saja, pendeknya tinggi badan, terutama pada masa pertumbuhan, bisa menjadi indikator kurangnya asupan yang diterima anak sejak masa kehamilan hingga 1000 hari pertama. Asupan nutrisi yang kurang atau malnutrisi kronis, terutama di masa periode 1000 hari pertama sejak kehamilan, bisa menimbulkan banyak masalah kesehatan pada anak, seperti kerentanan terhadap penyakit menular, gangguan terhadap fungsi kognitif, bahkan munculnya risiko kesehatan ketika menginjak usia dewasa. Data menunjukkan bahwa malnutrisi kronis berdampak pada status DNA bayi yang bisa mengubah status epigenetik atau modifikasi DNA yang berkorelasi dengan pertumbuhan dan kemampuan kognitif. Hingga saat ini, belum ada pengukuran biomarker atau penanda biologis yang bisa merekam tingkat asupan nutrisi saat kehamilan, yang berguna untuk memantau efektivitas intervensi nutrisi dan juga memprediksi gangguan tumbuh kembang seperti perkembangan kemampuan kognitif. Lebih jauh lagi, pengambilan spesimen biomarker idealnya harus mudah digunakan dan juga ramah anak. Pengambilan darah misalnya tentu menyakitkan pada anak dan bisa membuat orang tua enggan untuk memeriksakan anaknya. Kedai Reka Universitas Yarsi bekerjasama dengan PT Bio Farma yang memiliki kit biosaliva. Kit ini merupakan inovasi anak bangsa yang berguna untuk mengambil sampel pemeriksaan COVID dengan cara berkumur. Pertanyaannya, apakah kit biosaliva yang sama juga bisa berguna sebagai alat koleksi materi biomarker DNA untuk kepentingan surveillance epigenetik? Dengan berbekal kit biosaliva, puluhan mahasiswa Universitas Yarsi dari Fakultas Kedokteran dan Psikologi terjun ke 3 desa untuk melakukan penyuluhan kepada orang tua dan anak-anak mereka sambil melakukan pengambilan sampel dengan kit biosaliva. Bayi atau anak yang berusia kurang dari 2 tahun dilakukan proses pengambilan dengan swab, yaitu mengusap rongga dalam mulut dengan lembut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan pada anak balita atau yang berusia 4-5 tahun diambil 2 macam teknik pengambilan, yaitu swab atau usapan rongga mulut dan juga kumur dengan kit biosaliva ini. Coba. Nih, boleh dilepel di sini? Ketika lebih dari 300 sampel terkumpul, proses ekstraksi DNA pun dilakukan di Laboratorium Penelitian Universitas Yarsi yang melakukan teknik ekstraksi DNA berjenjang untuk memaksimalkan proses ekstraksi DNA yang berkualitas. Universitas Yarsi memiliki alat DNA ekstraktor otomatis sehingga mampu memproses sampel dalam jumlah banyak, yaitu 16 sampel dalam 40 menit. Hasilnya menunjukkan bahwa konsentrasi DNA yang didapat ternyata sangat tinggi dan bagus, dan hampir setara dengan DNA yang dikoleksi dari darah. Bedanya, proses pengambilan DNA dengan swab atau kumur tentu lebih ramah anak. Kini, mahasiswa pascasarjana program studi biomedik Universitas Yarsi sedang melakukan analisa epigenetik terhadap DNA yang terkumpul. Data sementara menunjukkan adanya perbedaan beban epigenetik antara anak laki-laki dan perempuan. Demikian juga antara bayi yang mengalami stunting dan yang tidak. Dari data surveillance awal ini menunjukkan bahwa pengambilan sampel ramah anak dengan kit biosaliva bisa diandalkan untuk melakukan studi lanjutan, terutama untuk memantau status biomarker epigenetik pada kelompok anak yang sama dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Harapannya, biomarker epigenetik ini bisa mendukung intervensi gizi yang presisi sehingga memaksimalkan upaya untuk menekan prevalensi stunting di Indonesia.
Sekarang lihat tingkat. Ada aja tingkahnya. Wawancara dulu dong. Gak usah bikin gengsi lagi. Ada bilang Intervensi telur. Aktivitas pengambilan data awal prevalensi stunting. Latar belakang. Stunting dapat terjadi karena kurangnya asupan makanan. Pemberian makanan tambahan merupakan intervensi untuk mengatasi kurangnya asupan makanan pada stunting. Telur merupakan salah satu pilihan bahan makanan tambahan yang baik untuk anak stunting. Telur memiliki asam amino esensial yang merangsang sintesis protein otot rangka pada hewan dan manusia sehingga dapat mengatasi stunting. Penyebab tidak langsung stunting salah satunya kerawanan pangan di tingkat keluarga yang sering dikaitkan dengan tingkat ekonomi yang kurang. Anak yang sudah stunting dapat melakukan catch-up growth atau kejar tumbuh kembang untuk meminimalkan dampak stunting. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak yang terhambat pertumbuhannya karena stunting dapat memperoleh kembali pertumbuhan mereka pada tahap perkembangan selanjutnya jika diberikan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan di masa intervensi yang tepat. Tujuan: mengidentifikasi individu rentan stunting sebagai kandidat intervensi asupan dan edukasi nutrisi berupa pemberian telur dengan panduan menu gizi seimbang dengan buku Nutri-Menu. Metode pelaksanaan. 1. Kader Posyandu memasak menu dari buku Nutri-Menu untuk PMT balita di Posyandu. Penyuluhan ke ibu balita tentang menu gizi seimbang. 2. Pengukuran antropometri dan wawancara atau observasi. 3. Pemberian langsung telur kepada ibu balita di Posyandu. Persiapan. 1. Pembekalan mahasiswa KKN intervensi telur yang diikuti oleh 40 mahasiswa FK Yarsi. 2. Pelepasan mahasiswa KKN Kedai Reka Stunting. Pemantauan pemberian telur. Stunting Plus adalah kepanjangan dari Sistem Informasi Cegah Stunting. Sistem ini dibuat sebagai bentuk dukungan teknologi untuk pencegahan stunting yang akan membantu pengambilan kebijakan untuk para ibu, kader posyandu, kepala desa, dan dinas kesehatan dalam memantau dan membuat program pengurangan angka stunting di Kabupaten Pandeglang, Banten. Aplikasi ini memiliki fitur screening stunting, pendukung keputusan atau decision support system, dan visualisasi data berbasis peta. Screening stunting memerlukan input data pengukuran antropometri yang detail seperti tinggi badan, berat badan, dan usia oleh posyandu sehingga bisa memberikan informasi resiko stunting pada individu dan beban stunting pada populasi secara dinamis dan real time. Pengguna aplikasi akan mendapatkan informasi resiko stunting pada individu dan rekomendasi follow-up asupan nutrisi secara online dan offline sehingga ramah kuota internet.